Lebih dulu mana, meluas apa mendalam? Meluas dulu. Orang lain dulu yang dinomorsatukan. Betul enggak? Allah sendiri tidak mementingkan dirinya, dia mementingkan hamba-hambanya dulu. Maka bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Mangapse kait mingkem. Ojo mingkem marungun mangap terus. Gitu ya. Jadi Rahman adalah cinta yang meluas. Kalau orang modern menyebut cinta horizontal. Kalau Rahim cinta yang mendalam atau cinta vertikal. Loh, mendalam kok vertikal? Loh, gimana sih? Garis ke dalam ini kalau diterusin keluar kan satu garis dengan vertikal. Jadi vertikal itu kan menembus dari Allah sampai Allah. Kan gitu. Nah, jadi ini ada Pak Aliang, ada teman-teman dari Kristiani ya. Mereka juga sangat menomorsatukan ajaran kasih. Di sini kita bertemu di dalam hal yang sama, di dalam dimensi yang sama, yaitu cinta kasih. Bahkan teman-teman Islam mulai hari ini menyadari bahwa cinta itu ada manajemennya. Cinta itu tidak hanya mendalam dan meninggi, tapi cinta itu juga harus meluas. Jadi terapannya misalnya gini, tidak bisa kau mentang-mentang dekat sama Allah, alim terus wiritan, ngaji terus, sembahyang terus, gak nyambut gawe. Bener nggak itu? Kalau Rahim tok kan wiritan, Allah insyaallah, Allah, gak nyambut gawe. Jadi orang harus horizontal, harus vertikal sekaligus. Harus dekat sama Allah, dan syaratnya dekat sama Allah adalah dekat sama manusia. Betul enggak? Anda harus bersatu dengan semua manusia, maka baru Anda bisa bersatu dengan Allah. Wong sekarang gini, saya pernah nempeleng Anda. Salah kan saya? Dosa kan? Terus saya minta maaf sama Allah, ya Allah ampunilah aku pernah menempeleng sahabat saya. Terus Allah bilang, bentar, minta maaf dulu sama dia. Kalau Anda tidak maafkan saya, Allah tidak memaafkan saya. Betul enggak? Jelas ya? Jadi begitu pentingnya Rahman baru Rahim. Jadi saya menjawabnya hanya beberapa dimensi Pak Rich, kira-kira yang bisa difahami teman-teman dan langsung bermanfaat. Intinya sederhana bahwa tasawuf itu tidak hanya dibutuhkan oleh semua orang Islam, tapi dibutuhkan oleh semua manusia, yaitu meneliti dirinya sampai ke tingkat yang paling rohaniah gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Yang ketiga siapa tadi ya? Setelah Pak Rich tadi siapa? Sudah cukup. Waris kedua, yang ketiga tadi ISIS tadi ya. Ini nanti saya kasih tahu secara pribadi ya Mas ya. Kalau nanti sudah dirasanan gak karuan. Wis pokoknya aja pusing sampean. Soal ngunu-ngunu tenang aja sampean. Sampean dituduh kaum radikal. Tidak ada urusan sampean, yang penting berlaku tidak radikal, berlaku lembut kepada orang lain. Fal yatalataf pusat Al-Qur'an, maka berlaku lembutlah. Itu di titik pusat Al-Qur'an. Kata-kata yang di tengah-tengah Al-Qur'an itu wal yatalataf biasanya ditulis dengan dengan tinta merah. Jadi pusatnya Islam adalah berlaku lembutlah kepada semua makhluk, dan berlaku keraslah kepada dirimu sendiri, sebenarnya gitu, tapi nggak diterusin sama Allah. Kalau saya begitu, saya berlaku sangat keras kepada diri saya. Saya seharusnya jadi presiden, saya ndak. Harap ngopo gue. Nek menteri gampang. Tapi saya tidak pernah. Menjadi ulama, apa kurangnya? Tapi saya tidak. Menjadi ustadz, menjadi budayawan, menjadi apa saja, semua saya tolak. Saya tidak pusing sama identitas. Yang saya cari adalah kesejatian personalitas saya. Ngono nek aku. Yang penting Allah tidak marah sama saya, selesai hidup saya. Saya tidak ingin apa-apa di dunia. Itu tasawuf itu seperti itu Pak Riz, kalau tidak salah. Tuhan itu segala-galanya. Jadi Anda kan selalu kalau saya tanya, ibu minta apa? Ridho Allah kan gitu. Anda minta ridho Allah. Gimana caranya supaya Allah meridhoi Anda? Saya tanya caranya. Ayo Pak, supaya mendapat ridho Allah, apa yang Anda lakukan? Oh ya, istri minta ridho suami, itu bagian dari ridho Allah. Tapi pokoknya gini, semua orang kan kalau di Islam tuh Pak Aliang, kalau saya tanya, ibu-ibu nomor satu minta apa? Pertama, semua jawabnya gini, ridho Allah, artinya direlakan oleh Allah hidupnya. Gitu. Nah sekarang pertanyaan saya,
Bagaimana supaya hidupmu direlakan oleh Allah atau mendapat ridho Allah? Jawab yang praktis. Apa Mas? Kira-kira Mas? Kalau jawaban yang standar, ya mentaati Allah, menjauhi larangannya, kan gitu. Sekarang saya ingin jawabannya lebih singkat. Oke, ikhlas. Bersyukur, berserah diri. Oke. Tapi itu masih abstrak loh ya. Ikhlas sih abstrak loh. Ya. Abstrak itu artinya harus dijelaskan lagi itu. Berserah diri itu maksudnya juga itu abstrak juga. Berserah diri akhirnya apa ya? Saya nggak kerja, tidur. Kalau ditanya orang, kok kamu tidur? Saya berserah diri kepada Allah. Bener nggak itu? Nggak kan? Punya mobil nggak dikunci, atau punya sepeda nggak digembok, atau punya anjing nggak ditaleni, terus bilang saya serahkan kepada Allah. Lah Gusti Allah tukang angon lah ya apa? Gusti Allah tukang parkir lah ya apa? Kalau kata Rasulullah, tali dulu, cancang dulu ontamu di pohon, setelah itu baru serahkan Allah. Jadi kamu kerjakan dulu penjagaan hidupmu, maka kemudian baru kamu serahkan kepada Allah. Jadi sekarang saya tanya, kalau ikhlas itu masih abstrak, berserah diri masih abstrak, syukur juga masih abstrak. Apalagi syukur bahasa Jawa itu jelek. Nyukurno, ya toh, angger ana wong tiba syukur kan ya. Bener ya? Jadi bahasa Jawa itu kadang-kadang ya kacau. Disyukur-syukurno kan gitu. Itu terbalik sama dengan akal, itu kan alat utama manusia sebagai manusia. Kalau manusia tidak punya akal, dia menjadi binatang, betul enggak? Jadi alat utama di dalam kehidupan manusia adalah menggunakan akal atau mengakali. Jadi tela diakali menjadi gedok, padi diakali menjadi gabah, gabah diakali menjadi beras, beras diakali menjadi nasi, nasi yang sisa diakali menjadi karak. Lu kurang ya apa? Karak diakali menjadi keripik karak. Betul enggak? Tapi apa dalam bahasa Indonesia kata mengakali ini artinya? Membodohi, menipu, membohongi. Lebih ya iki. Seharusnya mengakali itu artinya adalah mengkreatifi. Gitu ya? Kapuk dijadikan bantal, kan gitu seharusnya. Hutan dijadikan taman, gitu kan seharusnya. Itu namanya mengakali hutan, mengakali kayu menjadi meja. Tapi dalam bahasa Indonesia mengakali itu sangat buruk, yaitu ngapusi, memperdaya, gitu kan? Berani ndak Al-Falah jamaahnya mulai menggunakan kata mengakali tapi dalam arti yang benar? Wani gak ngerintih sejal. Wah, aku diakali aku karo Imam Lutfi aku. Wow, Imam Lutfi sukanya mengakali. Padahal mengakali memang baik toh. Mengakali itu artinya mengajak orang untuk memperlakukan sesuatu secara akal. Dan akal itu bekal utama manusia. Oke, kira-kira gitu. Oke, Bapak sekalian saya tanya sekarang, waktunya kepada. Oh, masih panjang waktunya. Oke. Ya. Oh, pada nganggur. Pada bolos maksudnya. Alah, ngono kok ngaku tarere. Nek wong Jawa itu gitu, wong Jawa itu ngene, ya gunane sekolah iku cek iso bolos rek. Aku gelem nyambut gaya asal ya oleh bolos sekali-sekali. Wong Jawa niku ngoten niku. Nek dicek kono gak mikir sih kon lesu aku tengku. Nek nesu gak iso mikir, begitu wareg aras-arasen mikir apa doae. Oke, kita teruskan. Bismillah, Mbok. Kita anu dulu, ditirukan. Ya Allah, ya Mannanu ya Karim. Coba. Ya Allahu ya Mannanu ya Karim. Dibalani. Ya Allahu ya Mannanu ya Karim. Ya Allahu ya Mannanu ya Karim ya.
Ya Allahu ya Mannanu ya Karim. Baris pertama, terus kedua ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Jadi yang pertama naik soal, yang kedua turun jawab. Segala hidup dalam hidup itu harus ada soal, ada jawab, ada suami, ada istri. Tanpa istri suami bukan suami, tanpa suami istri bukan istri, tanpa wanita laki-laki tidak bisa jadi suami. Maka imam kita tanpa jomblo ini kena terus ya. Ini kan semua doa supaya beliau oleh Allah dipersegerakan untuk mendapatkan jodoh. Ya Allahu ya Rahmanu ya Karim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Yes, kedua ya. Yang ketiga, ya Allahu ya Fattahu ya Halim. Ya Allahu ya Fattahu ya Halim ya. Ya Allahu ya Fattahu ya Halim. Terakhir balik ke ya Rahman ya Rahim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Singkat kok, cuman 4 baris pendek. Ya Allahu ya Mannanu ya Karim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allahu ya Fattahu ya Halim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. 2 kali lagi. Bismillah ya, yang khusyuk dan jangan hanya menghafalkan tapi sudah nyicil, mohon kepada Allah terutama untuk anak-anak kita. Anak kita dijaga oleh malaikat di mana-mana ya. Hatinya, pikirannya, perilakunya dan fisiknya di mana-mana oleh malaikat dijaga. Nyun sewu. Ya Allahu ya Mannanu ya Karim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allahu ya Fattahu ya Halim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Terakhir, ya Allahu ya Mannanu ya Karim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allahu ya Fattahu ya Halim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Ini intinya seperti ini. Ini penggunaannya bisa macam-macam. Bisa pengajian seberapa jam terus mulai si imam ya Allah gitu kabeh melo, utawa tartil ngaji misalnya ada acara hari Minggu misalnya khusus ngaji, ono sing gantian ngaji di depan, tartil aja ndak usah qiraah, diselingi ya Allah misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Mannanu ya Karim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim.
Ya Allahu ya Fattahu ya Kalim, Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Ya Allah, lho ngono iso ta, Ibu ya. Pokoknya ini namanya mengakali, mengkreatifi gitu ya. Kalau dibiasakan datang ke masjid hari Minggu atau Sabtu itu harus nikmat, harus dicari cara untuk nikmat bersama, gitu ya. Tidak diisi untuk pertengkaran atau rasan-rasan dan seterusnya, gitu ya. Saya minta teman-teman Kristiani nanti untuk juga merefleksi atau ngomong sesuatu ini dalam rangka rahmatan lil alamin. Kita harus baik sama semuanya. Jangankan sama sesama manusia, sama binatang harus baik, sama hewan harus baik, sama tanaman harus baik, betul enggak? Sama kerikil debu harus baik. Kalau ada batu yang tajam di jalan, Anda singkirkan. Bukan kita menyingkirkan batu, tapi batu itu kita hindarkan, jangan sampai dia mencelakakan kaki manusia. Batunya menjadi mulia, kakinya juga menjadi selamat, yang gitu. Islam itu sederhana gitu itu. Sekarang sudah ada yang marah ini karena kurban kambing berjuta-juta disembelih, ada yang tidak tega. Mudah-mudahan semua yang menyembelih kambing pada hari ini mendapat karma dari Tuhan. Ngono sing muring-muring ngono iku. Nah, gini-gini ini Anda harus bisa jawab. Oke, tidak boleh nyembelih kambing. Tit ya, kalian beli wedhus ya. Dah. Semua warung yang urusannya dengan daging kambing tutup. Gak ono sate kambing, ya toh? Gak ono tongseng, apa meneh rek? Gak ono gulai kambing, dah, karena kambing tidak boleh disembelih. Wes, jadi kambing kalau gitu disembelih ndak boleh, kalau gitu dipenjarakan boleh ndak? Kambing. Ndak boleh, berarti ndak boleh punya kandang kambing. Karena kandang kambing itu kan memenjarakan kambing. Tidak boleh ditali, karena tali itu membuat kambing tidak bisa merdeka. Jadi kesimpulannya kambing harus dibiarkan merdeka. Semua kambing di dunia merdeka. Mau menyeberang jalan silakan, mau masuk gedung-gedung silakan. Ngono karepmu ya. Kalau berpendapat itu kamu simulasi diterusin. Dari kambing matinya menunggu kapan Tuhan mencabut nyawanya. Jadi populasi kambing tidak akan bisa dibatasi karena tidak boleh disembelih. Karena kalau nyembelih kambing akan dapat karma, kan gitu tadi. Ayo piye? Dah, jadi sekarang kambing populasinya harus dibiarkan. Berapapun tidak boleh diapa-apakan. Saya tanya, hanya kambing atau semuanya? Sekarang sapi juga boleh disembelih, tidak boleh dikurung. Ayam juga begitu, ndak boleh disembelih. Kentucky Fried Chicken tutup sak dunya. Ayo piye? Dah, serius nih? Ayo kalau memang begitu kita terusin. Tutup loh kabeh warung-warung loh. Kelinci ndak boleh, apa meneh sapi ndak boleh. Udah tutup, berapa warung yang tutup kira-kira? Pizza ada dagingnya ndak? Nah, kalau nggak pakai daging tutup warungnya. Apa meneh? Panganan apa meneh? Sandwich biasanya ada dagingnya enggak? Kalau hotdog itu daging binatang bukan? Udah semua yang unsur daging, warung yang ada unsur dagingnya tutup semua. Ayo, tenan lo ya. Kalau Idul Kurban tidak boleh menyembelih kambing, kita mau. Sip, oke, tidak akan sembelih kambing, maka harus diteruskan betul-betul konsisten komitmennya bahwa semua yang urusannya daging binatang harus berhenti. Kentucky Fried Chicken, berarti warung sate kambing sak Blitar tutup kabeh, sak Indonesia tutup kabeh. Tegal Modiar Tegal, wong Tegal tuh urusannya tuh kan sate kambing, gitu. Gitu ya. Jadi kalau berpendapat itu jangan diterapkan ke semuanya orang. Kalau kamu punya pendapat silakan kamu terapkan untuk dirimu, tapi jangan ngelarang-larang orang, gitu loh. Anda vegetarian tidak ada masalah, tapi tidak usah menyalahkan orang lain.
Hanya makan loh. Kalau kamu makan binatang tidak boleh, kenapa kalau motong pepohonan boleh? Lah vegetarian kan tetap motong tanduran. Tadi kan khotibnya menyatakan bahwa apa tadi yang batu apa yang menjawab tadi batu? Pisaunya menjawab. Loh, pisau bisa menjawab pertanyaan Allah kok. Berarti semua makhluk hidup dan tidak boleh disembelih. Kalau gitu, pohon tidak boleh ditebang. Ayo wis, tidak masalah wis, ayo wis. Semua pohon tidak boleh ditebang. Jadi semua bangunan harus dirobohkan. Ono kayu nih. Kalau gitu tambang tidak boleh digali. Modiar gue saya kabeh. Ayo toh. Pesawat semua itu pakai logam. Logam itu ambil dari tanah. Kalau itu tidak boleh dirubah, tanah harus dipelihara, isinya harus dijaga, maka semua produksi teknologi harus dimusnahkan. Oke, saya berangkatnya dari Anda ngerti ya, ada syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Tapi saya ngomongnya yang gampang aja. Anda makan tuh karena ingin ngerakoti sesuatu atau karena ingin sehat? Nah, jadi syariatnya itu ngerakoti apa sih ya? Terus mangan gitu ya. Syariatnya itu makan. Hakikatnya sehat. Ma'rifatnya ya, thariqatnya mencari sehat, membangun sehat, ma'rifatnya sehat. Gitu enggak? Anda mencapai kesehatan berarti bermakrifat. Jadi sekarang bisa enggak makan tanpa urusan kesehatan? Bisa enggak? Bisa enggak Anda sehat tanpa makan? Bisa enggak mencapai kesehatan tanpa makan minum? Jadi seluruhnya menjadi satu kesatuan, betul enggak? Nah, cuman orang Indonesia sekarang kan fahamnya syariat kuliner. Jadi orang makan karena ingin makan itu, bukan karena ingin sehat. Enggak apa-apa. Anak kecil harus begitu. Kalau bapaknya yang begitu baru saya marah. Jangan dianggap kesulitan ya Bu ya. Enggak apa-apa. Oh, anak kecil kok. Nah ibunya yang pelayan karo bapak uber-uberan, nah iku ngelundasku iku ya. Gitu ya Bu ya. Oke. Jadi bisa nggak Anda sholat tanpa kerinduan kepada Allah? Bisakah Anda sholat tanpa menikmati pengabdianmu kepada Allah? Bisa nggak? Saya tanya lagi, bisa nggak engkau sholat tanpa ingat Allah? Nah, bisakah atau bolehkah engkau ingat Allah tanpa sholat? Boleh, tapi lebih khusyuk mana Anda ingat Allah dengan sholat atau tanpa sholat? Jadi antara ingat Allah dan sholat itu bisa dipisah nggak sebenarnya? Nggak bisa. Jadi tidak mungkin ada orang menjalankan syariat tanpa hakikat. Dan syariat hakikatnya ini adalah jalan atau thariqat untuk mendapatkan makrifat. Makrifat itu apa? Tercapai sesuatu. Makrifat itu adalah Anda belum tahu TV menjadi tahu TV. Anak kecil belum bisa hitung-hitungan jadi iso hitung-hitungan. Anak kecil untuk tahu 4 kali 2 sama dengan 8 itu kan perlu dikasih tahu. Ketika dia belum tahu 4 kali 2 sama dengan 8, dia masih belum bermakrifat. Begitu tahu 4 kali 2 adalah 8, itu namanya makrifat kecil. Akhirnya kita jadi kreatif, mendapatkan rahmat dari Allah. Kita bikin apa saja. Saya yang sekarang bermakrifat, saya sudah siap untuk makan kebab. Apa meneh Mbak Bia? Sing barat-barat. Steak. Sandwich. Apa meneh rek? Pizza. Udah siap aku. Dadak tutuk kene pecel. Mbok tak pikir Amerika rek. Pancet aja. Oseng-oseng tempe, lodeh, tahu campur. Wes. Nah, jadi kan saya bermakrifat. Mendapatkan nikmatan rohani yang luar biasa. Jadi saya ingin mengatakan kepada Farid, saya menjelaskannya kepada para jamaah, tidak kepada beliau ya, dengan bahasa beliau, bahwa
bahwa tasawuf itu tidak bisa dihindarkan. Semua orang membutuhkan tasawuf. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu penyadaran dan penikmatan, kerinduan dan pengabdian kepada Allah. Maka ada yang jalannya pakai zikir itu supaya Allah mancep bener. Ya. Nah, semua itu tidak bisa dielakkan oleh manusia. Semua manusia butuh tasawuf. Apa sebabnya nyun sewu ya? Apa sebabnya banyak teman-teman di sini di Amerika atau di Eropa itu mengalami kebingungan? Kalau di sini di Korea aja, di Korea atau di Hong Kong, tidak apa-apa. Ayo, sing banter. Ya, oke. Louder. It's okay, fine, no problem. Yes. Oke. Ini enggak apa-apa ya, saya jawab loh ya. Saya kalau waktunya sudah dibatasi saya dikasih tahu ya. Di Korea itu Bu, saya sama Mbak Fia sering ke Korea dan terus disuruh ke sana. Hong Kong juga gitu. Ketemu TKI, tapi saya juga punya teman-teman Korea sangat banyak. Jadi Korea itu saya kasihan sama orang di sana. Ya, kasihan. Kerja gampang, gaji besar, tapi mereka tidak punya waktu untuk menjadi diri mereka sendiri. Ketika Anda kerjakan, Anda bukan diri Anda, tapi Anda pekerja. Nek penggaweane misalnya ini di pabrik ya, orang ini sedino ini tok deh. Sedino 15 kali ini. Jadi waktu naik kereta tuh kapilen ini gitu. Wah, akhirnya arek-arek wedok aku muring-muring kabeh. Lah apa sampean ingin nang ngene? Itu 15.000 kali gini-gini tok. Jadi orang Korea itu kerja menjadi bagian dari mesin besar yang namanya industri, betul enggak? Kerja keras dan mereka tekun, rajin, luar biasa, total profesional dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Begitu jam 8 malam pulang bingung. Saya ini siapa ya? Mosok saya hidup di dunia mek ngilangin itu. Akhirnya dia mencari dirinya. Siapakah diriku? Ya. Jadi jam 8 mereka mencari dirinya, tidak ada tempatnya. Maka mereka ke kafe, minum, kan itu kan? Kalau ada gereja, mereka ke gereja. Ada masjid, mereka ke masjid. Kalau kayak Anda, begitu Anda sholat, Anda ketemu Allah sama dirimu. Yang tidak peduli kerjaannya apa, tidak peduli hidup di Indonesia apa di Korea apa di Amerika, tidak ada urusan. Yang penting aku dengan Allah, Allah dengan aku, kan begitu. Anda punya banyak jalan untuk menemukan dirimu. Nah, teman-teman Korea yang saya kenal itu tidak punya jalan. Begitu jam 8, begitu ya wes naik gak nang kafe atau di pinggir jalan bareng-bareng ngombe atau judi atau game segala macam, kan tidak punya jalan untuk ketemu dirinya. Karena ada rumus, kalau engkau kepingin ketemu Tuhanmu, maka temuilah dirimu. Barang siapa mengetahui dirinya, maka dia akan mengerti Tuhannya. Wa man arafa nafsahu faqad arafa rabba. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Maka setiap orang habis kerja keras, itu kan dia tetap harus kembali ke dirinya. Nah, orang Korea yang saya tahu, mereka malam bingung. Maka terus setelah mabuk sampai ngantuk tidur, pagi kerja lagi, gitu terus menerus bertahun-tahun. Nah, sampean kan lumayan. Ono selawatan, ono yasinan, ono wiritan, ono zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Ada gitu loh. Nah, teman-teman tuh enggak punya pengajian, tidak punya selawatan, tidak punya yasinan, tidak punya hadroh, tidak punya angkringan, yang tidak ada. Jadi Anda ini sangat beruntung sebagai manusia. Oke, ini sambil saya menjelaskan ya Pak Ridha, saya menjelaskan kepada teman-teman supaya ilmu yang Anda tanyakan itu bermanfaat untuk mereka. Kalau Pak Ridnya udah beres. Jadi ini misalnya, sampean punya ID card, masing-masing, kartu identitas, betul enggak? Oke. Apa? Kolomnya kolom apa? Kartu identitas itu. Terus tanggal lahir. Saya tanya satu hal. Yang menentukan kamu lahir itu siapa? Pada tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, tahun sekian, siapa?
Oke, Allah ya. Kamu bisa memilih sendiri enggak? Enggak bisa Anda ya. Jadi itu bukan identitas, itu namanya personalitas. Segala sesuatu yang ditentukan Tuhan itu personalitas. Bahwa sampean jadi sampean, tidak jadi yang sampean. Bisa dibalik tak? Enggak bisa. Bahwa Anda tinggi badannya sampai gede itu segitu. Siapa yang menentukan? Itu Allah. Itu berarti personalitas. Jadi itu diri uluhiyahmu, diri ketuhananmu. Tapi kalau kamu bekerja di kantor, boleh milih enggak kantor apa warung? Nah, berarti bukan Tuhan yang menentukan, itu pilihanmu. Maka itu namanya identitas. Identitas adalah pilihanmu. Kamu PKB, kamu Demokrat, kamu PDIP, itu identitas karena itu pilihanmu. Tapi kalau kamu adalah kamu, itu pilihan Allah. Itu namanya personalitas, bukan identitas. Sekarang di dunia ini orang tidak ngerti bedanya personalitas sama identitas. Dia pikir namanya siapa mas? Santoso. Dipikir Santoso itu identitas. Kan bukan pilihanmu namamu. Siapa sing ngekek jeneng sampean? Bapak. Nah iya, itu bukan identitas. Itu personalitasmu. Bahwa engkau berambut keriting itu personalitasmu, karena kamu tidak bisa. Gak ono bapak ibu sira aku tak gaya anak keriting, gak ono ceritanya. Gak ono ceritanya. Bener ya? Nah, ketika Anda bekerja itu Anda sedang mengerjakan identitas Anda. Tapi begitu Anda pulang ke rumah, temuilah personalitasmu, temuilah dirimu yang sejati, dirimu yang dari Allah. Dirimu yang dari Allah melalui orang tuamu dan leluhurmu. Itu yang dilupakan di Indonesia. Orang Indonesia tidak menghargai leluhurnya. Orang Indonesia tidak menghargai asal usulnya. Bahkan Anda jadi orang NU, dari orang Muhammadiyah, jadi ISIS segala macam, Anda menomorsatukan ISIS dan menomorduakan Islam, betul tidak? Anda menomorsatukan NU dan menomorduakan Islam. Lebih penting mana, jadi Muslim apa jadi Nahdliyin? Muslim. Nah kalau Muslim itu dari Allah, Islam itu dari Tuhan, maka dia termasuk personalitas. Dia lebih penting. Kalau yang waktu acara kemarin kan soal tela gedok, ya. Saya tanya, Anda tela jadi apa aja bu? Gedok, kerepek, kolak, telu ya, kolak. Anda ke Philadelphia ini posisi tela apa gedok? Tela. Kalau tela berarti yang bikin tela siapa? Tuhan. Jadi siapa yang bikin Anda ke Philadelphia? Bukan pilihan Anda toh. Pilihan Anda karena Anda boleh ke Jepang, karena Anda boleh ke Taiwan. Tapi kalau Anda adalah Anda, itu pilihan Allah. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekarang ayo kita kembali ke ketela. Jangan ribut soal gedok lawan krepek lawan kolak. Karena mereka semua menomorsatukan kolak, gedok dan kolak. Kemarin sudah saya kasih contoh di gedung itu. Kalau orang Jawa ayam berkokok apa? Kukuruyuk. Pak Aliang dari mana Pak Aliang sampean? Asli Cirebon. Di Cirebon ayam berkokok bunyinya apa? Kukuruyuk. Kukuruyuk Pak. Sama dengan Jawa. Kalau Sunda, kongkorongkong. Madura kukurunu. Oh enggak, itu Banjar itu. Oh kukuluyu. Ya ya, kalau Cina kukuluyu kata dia Pak. Oke, iya Pak. Apa itu? Barat. Suku Sududu. Apa gimana? Can we listen to it? Can we listen how the Western people sekarang saya tanya, yang benar yang Pak Riz bunyikan tadi, ataukah kongkorongkong, ataukah kukuruyuk, ataukah kukurunu? Yang benar yang mana? Aku tanya yang mana yang benar? Yang benar itu ayamnya. Jelas ya? Yang benar itu ayamnya, karena ayamnya itu personalitas.
Allah bikin kayak gitu. Terus kita mencoba menginterpretasikan, coba menirukan, kan begitu. Nah, cara kita menirukan beda-beda. Orang Amerika menirukan tadi itu kayak Pak Rich. Saya nggak bisa menirukan tuh, Pak. Kalau orang Sunda menirukannya kongkorongkong, orang Jawa menirukan kukuruyu, orang Madura menirukan ayam tadi kukurunu. Kenapa kita saling menyalahkan di antara kukuruyu sama kukorongkong? Sekarang kan begitu yang terjadi di Indonesia. Saling menyalahkan, padahal yang benar ayamnya itu. Kan gitu. Maka kalau kita kembali ke ketela, artinya kembali kepada yang Allah ciptakan. Ngerti ya Bu ya? Sebentar. Masa kayak gak ngerti ya? Gini Bu, ini kayu apa Bu? Triplek terbuat dari kayu. Triplek yang bikin siapa? Dengan ilmunya dan teknologinya. Kayu berasal dari apa? Pohon. Yang bikin pohon siapa? Bisakah manusia bikin pohon? Jadi pernah manusia tidak kerja sama Tuhan? Enakmu dewe kon. Nyolong kayu terus kok gawe kursi, kok gawe tembok, terus kamu pikir itu karya kamu? Emang bisa manusia bikin kayu? Nggak bisa. Jadi kamu tidak pernah terlepas dari kerjasama dan manajemen bersama dengan Allah. Kan gitu. Nah, pohon itu yang namanya personalitas. Triplek ini identitas. Karena pohon juga boleh dibiarkan jadi pohon aja, nggak perlu diapa-apain. Tapi kan manusia diberi akal sehingga dia bekerja sama Allah, mentakdirkan pasca kayu, dia takdirkan aja jadi triplek. Jadi meja, jadi kayu, jadi pangkal gagang pisau dan seterusnya. Itu namanya identitas. Maka jadi cangkul, jadi keris, jadi parang dan seterusnya. Gitu ya Bu ya. Nah, Anda tidak bisa berhenti pada kayu tanpa menyadari pohon. Betul enggak? Anda tidak bisa berhenti pada pohon tanpa menyadari akar dan tanahnya. Betul enggak? Anda tidak bisa berhenti pada akar dan tanah tanpa menyadari yang menciptakan tanah, bumi, galaksi, planet, dan seluruh alam semesta. Betul enggak? Nah, itu yang namanya tasawuf. Menelusuri kesadaran sampai ke pangkal kehidupan. Apa pangkal kehidupan itu? Apa? Yang paling pangkal itu apa? Bu, yang paling awal dari kehidupan. Loh, lahirlah dari bapak ibu. Sebelum lahir ada bapak ibu. Terus pangkalnya itu Tuhan. Gimana sih sampean ini? Kalau enggak ada Allah, ada Anda enggak? Kalau enggak ada Allah, ada bumi enggak? Kalau enggak ada Allah, ada alam semesta enggak? Kalau enggak ada Allah, ada manusia enggak? Kalau enggak ada Allah, ada setan enggak? Ayo. Jadi siapa yang bikin setan? Siapa yang bikin iblis? Siapa yang bikin dajjal? Jadi kamu jangan marah sama iblis. Dia bikinan Allah, dia tugasnya berbeda, ngelatih kamu supaya imanmu kuat. Kalau nggak digoda oleh iblis, kamu tidak akan latihan. Semua pemain-pemain UFC, boxing, WBA, WBO itu punya sparring yang hebat. Dan Anda diberi sparring yang luar biasa, yaitu iblis yang punya anak namanya Dajjal dan punya turunan namanya setan. Itu sparring partnermu untuk membangun imanmu. Jadi jangan benci sama mereka. Tantangan, ayo wani gelut. Gitu, tapi tidak pakai kebencian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup ini, yang kita ketahui paling pasti adalah kematian. Tetapi mati itu tidak benar, artinya tidak sungguh-sungguh benar bahwa ada mati. Tidak real dan tidak faktual bahwa ada mati yang benar-benar mati. Sebagaimana yang kita memahaminya dalam hidup, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati.
melainkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki. Bal ahyaun inda rabbihim, melainkan hidup di sisi Tuhan. Bagaimana itu? Apakah selama hidup di dunia tidak di sisi Tuhan? Yang dimaksud hidup dalam ayat itu bagaimana? Hidup dalam dan dengan ekosistem apa dan bagaimana? Hidup lahir batin juga atau hidup batin saja? Jasad kita sudah mendebu di tanah, tulang dan daging kita sudah menyatu dengan turab, kepala dengan otak, dada dengan jantung, hati sudah luluh menyatu dengan tin. Dalam posisi ahyaun inda rabbihim, apakah kita masih bisa mikir dan merasakan seperti sekarang? Kita semua merasa penasaran oleh ketidaktahuan itu, sehingga logisnya lantas kita ingin segera mati agar tahu persis bagaimana. Maka Allah memfirmankan, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat, surga itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginkanlah kematianmu jika kamu memang benar. Tetapi faktanya, rata-rata kita diam-diam lebih memilih terus hidup seperti sekarang ini, meskipun tidak mengerti mati, daripada mati agar mengerti mati. Kita tidak benar-benar paham terhadap informasi firman sejak yang di awal tadi. Kutilu itu terbunuh atau dibunuh, atau dipisahkan nyawa dari badan, dibunuh oleh orang lain, ataukah terbunuh dalam peperangan fi sabilillah, ataukah Israel mencabut nyawa kita, sedangkan kita sedang berjuang di jalan Allah dalam kehidupan. Dalam posisi dan kondisi di mana para tetangga, semua orang dan pengetahuan kita sendiri menyimpulkan bahwa kita mati, ternyata kita hidup. Bahkan yurzakun atau diberi rizki oleh Allah, itu maksudnya rizki apa? Di mana dalam sistem biologis fisik atau dalam satuan metafisis rohaniyah atau bagaimana. Tetapi jelas bahwa firman itu meneguhkan bahwa kita tidak mati, kita tidak benar-benar mati sebagaimana yang kita pahami tentang mati. Mungkin memang kita tidak pernah mati kalau menilik janji dan programnya Allah, khalidina fiha abada. Kalau kita lolos masuk surga, Tuhan menginformasikan bahwa kita akan mengalami kekekalan yang disebut khalidina dan keabadian yang disebut abada. Atau sebenarnya sederhana dan elementer saja, pengertian tentang mati sejatinya tidaklah sebagaimana yang kita pahami selama kita berada di buminya dunia. Sebagian kita mungkin beranggapan bahwa benar-benar mati itu lebih aman, terbebas dari segala tanggung jawab atau akibat dari perilaku kita selama menjalani kehidupan. Beritanya nanti di era yang disebut mati, kita masih harus berurusan hukum dengan hakim kubur, malaikat mungkar dan nangkir. Kelak pada era jauh ke depan, mungkin di babak final, kita berhadapan dengan petugas penimbang baik buruk, malaikat raqib dan atid. Tahap itu akan memastikan kita akan dijadikan narapidana di wilayah kekuasaan malaikat, malik ataukah
ditamasyakan oleh malaikat Ridwan. Tapi bagi kita yang mengimani Al-Quran dan kepustakaan utama atau bahkan satu-satunya adalah Al-Quran, fatamannawul mauta, inginkanlah mati, ayat di atas menguji konsistensi logika kita, memverifikasi matriks berpikir dan peta pengetahuan kita. Allah menganjurkan agar kita menginginkan mati dengan kabar yang seolah-olah merupakan ironi atau paradoks dari kematian. Jika kita menganggap bahwa kampung akhirat itu dikhususkan untuk kita di sisi Allah, menurut pengetahuan atau teori tentang waktu di dunia, saya sudah memasuki usia 68 tahun. Waktu sepanjang itu ternyata sama sekali tidak cukup untuk punya kemungkinan memahami kematian. Banyak keterangan dari para cerdik pandai dan kaum ulama tentang misalnya Alamun Nasut, Alamul Mulki, Alamul Jabarut, Alamul Malakut, dan Alamul Lahut, ditambah banyak variabel idiomatik yang menyebut Alamul Jasad, Alamul Goib, Alamul Batni, Alamul Amri, Alamul Asnan, Alamul Huda, dan banyak istilah-istilah lainnya. Tetapi seluruh keterangan itu tidak pernah membuat kita benar-benar tertolong untuk sungguh-sungguh memahaminya. Keranda yang mengangkut kita nanti ke kuburan sampai hari ini tetap merupakan ujung pengetahuan kita. Sementara ada informasi berseliweran tentang kemungkinan komunikasi dari alam kematian itu dengan yang masih menjadi penduduk kehidupan. Terkadang almarhum kakek atau ibu menemui kita. Kiai Tohar di Mekah ditemui oleh almarhum bapaknya sehingga mengumrohkan beliau. Kiai Muzamil ahlus ziarah, kubur tidak pernah melewatkan tempat manapun yang ia kunjungi tanpa berziarah ke makam entah ulama siapa. Ketika sehabis maiyahan, kami diantarkan oleh teman-teman maiyah berziarah ke makam Sunan Bonang. Menurut Kiai Muzamil, tidak seperti biasanya, Kanjeng Sunan Bonang malam itu berdiri dan berjalan, bahkan hampir bisa disebut meloncat menyongsong kami. Pasti saya sendiri tidak tahu apa-apa karena penglihatan saya hanya terlatih untuk melihat film atau pertandingan sepak bola. Tidak rasional untuk menyimpulkan bahwa Kanjeng Nabi sudah wafat karena berapa banyak orang suci yang ditemui oleh beliau, dimensi tertentu dari kesadarannya, meskipun ada kemungkinan petugas hukum di Indonesia membuat pasal untuk memperkarakan orang yang merasa mengalami perjumpaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dan terutama saya yang awam dan tidak suci ini gatal juga untuk ingin nanti kalau sudah mati maunya kita tetap dianugerahi kemungkinan untuk berkomunikasi dengan keluarga atau sahabat-sahabat yang masih hidup di dunia. Entah untuk mengecek apakah istri kita kawin lagi, bagaimana perkembangan karir anak-anak kita, siapa presiden Indonesia kita itu, atau banyak keperluan lainnya. Ditambah lagi dalam tradisi budaya agama, sangat populer istilah siksa kubur tanpa ada nikmat kubur. Kita jadi agak takut mati dan cemas berkepanjangan, karena nanti dalam kematian kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa merespon, tidak bisa melakukan usaha apapun, tidak bisa ikut merekayasa politik nasional, tidak bisa apapun. Untung dalam kebudayaan Jawa ada bunyi doa yang menyebut mugo-mugo pandang kubure.
mudah-mudahan benderang kuburnya itu pun ada beda asosiasi antara kubur dengan kuburan. Kubur lebih abstrak dan rohaniah, sementara kuburan jelas fisik, lubang dan timbunan tanah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.